Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Fitra Berliana dengan NIM 202105303332, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis teori Frankfurt School, naratif dan speech art theory. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang Frankfurt School. Frankfurt School adalah sebuah sekolah mazhab pemikiran neo-Marxis. Frankfurt merupakan aliran atau mazhab aliran kritis. Mazhab Frankfurt ialah sebuah nama yang diberikan kepada kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman. Sejarah Sekolah Frankfurt. Pada tahun 1923 di Frankfurt, Jerman, mendirikan sebuah lembaga sosial. Herbert Marcus, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, dan Walter Benjamin adalah kumpulan cendekiawan yang kemudian dikenal sebagai teori kritis. Sekolah Frankfurt sendiri tumbuh dari ideologi Marxis dalam penekanan pada kritik. Awalnya mazhab ini mengumpulkan beberapa pembangkang Marxis, yaitu para kritik keras kapitalis yang percaya menganut Marxis telah membelot. Mereka kemudian mengambil beberapa pemikiran Marxis dapat diaplikasikan di kehidupan modern pada saat itu dan meminjam pemikiran dari mazhab-mazhab lainnya yang dianggap dapat mengisi kekurangan. Selanjutnya ada teori kritis. Teori kritis mulai populer pada tahun 1920 sampai 1930-an. Namun teori ini dianggap mulai berpengaruh terhadap studi hubungan internasional sejak pertengahan tahun 1980-an. Teori kritis mendapatkan banyak pengaruh dari pendekatan-pendekatan secara sosial, misalnya menggunakan ilmu sosiologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Frankfurt School. Teori ini dinamakan teori kritis karena teori ini memang mengkritis apa yang sesungguhnya benar, sekaligus memberikan landasan teori terhadap hubungan internasional dan teori yang mendukungnya. Di sini ada para pemikir dan pakar utama mazhab Frankfurt. Yang pertama, Friedrich Pollock yang merupakan seorang ekonom. Ada Karl Wittfogel, seorang sejarawan, Max Horkheimer, seorang filsuf, sosiologi, psikologi, Theodor W. Adorno, seorang filsuf, sosiologi, musikologi, Leo Lowenthal, seorang sosiologi, Walter Benjamin, seorang kritikus sastra, Herbert Marcus, seorang filsuf, Franz Neumann, seorang psikologi sosial, Jürgen Habermas, seorang generasi kedua, Erich Fromm, seorang ahli politik, dan Otto Kirchheimer, seorang ahli politik. Teori kedua, saya akan menjelaskan tentang teori naratif. Teori naratif adalah pertama itu dikembangkan oleh Walter Fischer. Walter Fischer yang lebih suka menyebut teori ini sebagai paradigma naratif. Teori naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Akar pemikiran Fischer berupaya menggambarkan dan menjelaskan komunikasi sebagai storytelling. Dalam pandangannya, storytelling bukanlah aktivitas sesaat, melainkan proses yang secara terus-menerus di mana kita merasakan dunia dan berkomunikasi satu sama yang lain. Selanjutnya ada asumsi dasar. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Cerita merupakan hal mendasar dalam hidup yang mempengaruhi, menggerakkan, dan membentuk dasar keyakinan dan tindakan.
Yang kedua, keputusan mengenai harga dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan sehat. Yang dimaksud pertimbangan yang sehat adalah individu membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak. Asumsi ini memberitahu kepada kita bahwa tidak semua cerita itu sama atau sebanding. Sebaliknya, faktor dalam pemilihan cerita dibuat berdasarkan alasan-alasan yang bersifat personal berdasarkan pemikiran yang logis. Yang ketiga, ada pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Asumsi ini memperjelas bahwa ukuran rasionalitas manusia itu tidak hanya satu sama lain, namun masing-masing orang mempunyai ukuran dan jenis rasionalnya sendiri. Munculnya rasionalitas itu tergantung pada seseorang, konteks yang dimana mereka terikat. Terus selanjutnya ada rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Orang yang akan mempercayai sebuah cerita selama cerita tersebut terlihat konsisten secara internal dan dapat dipercaya. Sebuah cerita dikatakan runtut ketika pencerita tidak meninggalkan secara detail-detail yang penting atau mengkontradiksi elemen-elemen dalam cerita dengan cara apapun. Selanjutnya ada dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita. Kita juga harus memilih dari cerita yang ada. Dan ketika kita memilih cerita yang akan diceritakan, kita akan mengalami kehidupan yang berbeda, juga kemungkinan untuk menciptakan ulang kehidupan kita. Selanjutnya ada konsep dasar. Yang pertama, konsep narasi. Dalam perspektif Visser, narasi lebih dari sekedar cerita yang mencakup deskripsi verbal ataupun non-verbal, ataupun dengan urutan kejadian yang oleh pendengar yang kita diberi makna. Yang kedua ada rasionalitas naratif, yaitu standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang diabaikan. Yang ketiga ada koherensi, yaitu konsistensi internal dari sebuah naratif. Prinsip rasionalitas naratif yang menilai konsistensi internal dari sebuah cerita. Yang keempat ada logika dan good reasons, yaitu seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai apakah cerita itu benar dan berharga untuk diterima. Menilai suatu kebenaran. Prinsip rasionalitas naratif yang menilai kredibilitas dari sebuah cerita bisa mengatakan bahwa ketika elemen-elemen sebuah cerita mempresentasikan pernyataan akurat untuk mengenai realitas sosial, elemen tersebut memiliki kebenaran. Naratif menyusun suatu pertimbangan yang sehat bagi seseorang untuk memegang keyakinan tertentu atau untuk mengambil tindakan yang berarti pertimbangan yang sehat maupun yang setara. Terus ada logika dari good reasons berhubungan dengan ide Visser akan ketepatan adalah metode utama yang dikemukakan untuk menilai ketepatan naratif atau logika yang sehat. Terus yang terakhir ada speech art theory. Speech art theory merupakan teori yang dikembangkan oleh John Searle. Teori ini membahas cara kita mencapai suatu apa yang ingin seseorang capai dengan menggunakan kata-kata dengan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang berhasil atau memiliki niat yang dipahami. Sebagai contoh saat membuat sebuah janji, kita mengkomunikasikan niat atau maksud untuk melakukan sesuatu di masa depan dengan mengharapkan lawan bicara untuk mengerti niat kita. Setiap kali seseorang membuat pernyataan, pastinya orang tersebut telah mencapai satu atau lebih dari 4 hal, yaitu tindakan, ucapan. Seseorang berhasil sebuah tindakan ucapan dari pengucapan sederhana, dari suatu kalimat. Yang kedua ada tindakan proporsional, yaitu seseorang menegaskan sesuatu tentang pernyataan atau melakukan tindakan profesional untuk meyakini sesuatu yang dianggap benar. Terus yang ketiga ada tindakan ilokusi. Tindakan paling penting dalam perspektif bicara seseorang yang berpengaruh niatan tersebut, yaitu dinamakan tindakan ilokusi.
Terus yang selanjutnya ada tindakan perlokusi. Tindakan yang dirancang untuk memiliki efek aktual pada perilaku orang lain. Perlokusi sendiri adalah suatu tindakan di mana pembicara mengharapkan pendengar tidak hanya memahami niat tetapi juga menindaklanjuti. Sebelum menguraikan jenis tindakan ilokusi menjadi 5, yaitu asertif, itu pernyataan yang mengikat pembicara untuk mengadvokasi kebenaran prosesi itu, seperti menyatakan, menegaskan, menyimpulkan. Yang kedua ada direktif atau arahan, tindakan yang berusaha membuat pendengar melakukan sesuatu seperti perintah, permintaan, pembelaan, permohonan, dan sebagainya. Yang ketiga ada komisif, yaitu komitmen pembicara ke sebuah tindakan di masa depan. Seperti menjanjikan, bersumpah, berjanji, menjamin. Yang keempat ada ekspresif, tindakan yang mengkomunikasikan beberapa aspek dari kondisi psikologis pembicara seperti mengucapkan terima kasih, selamat, meminta maaf. Terus yang 5 ada deklarasi, tindakan yang dimana itu membuat proposisi yang tegas atau membuatnya sedemikian. Contohnya menunjuk, memecat, atau mengundurkan diri ataupun ingin menikah. Menurut Sarah, kita tahu niat di balik pesan tersebut yang terdiri dari serangkaian aturan yang membantu menentukan kekuatan ilokasi sebuah pesan. Pastinya itu akan membuat aturan yang untuk menjadi sesuatu. Jenis aturan tersebut ada konstitutif, yaitu aturan yang memberitahu seseorang cara menafsirkan sesuatu, apakah sebagai janji, peringatan. Yang kedua ada regulatif. Aturan ini memberikan panduan untuk bertindak, seperti memberitahu bagaimana menggunakan ucapan untuk mencapai maksud tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Fitra Berliana dengan NIM 202105303332, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis teori Frankfurt School, naratif dan speech art theory.